tidak suka melihat orang yang saling bertengkar. Bagaimana dengan teman-teman? Sekalipun demikian, kita tetap harus belajar tentang sebuah pertengkaran yang merupakan peristiwa brutal sebagaimana diceritakan dalam Alkitab karena dianggap penting. Gimana terjadinya peristiwa ini? Mari kita ikuti terus yang dijelaskan Pak Leo. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami, yang telah melayakkan kami untuk menghadap-Mu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ajarkanlah kami Tuhan untuk terus kami hidup bersandar kepada Tuhan, supaya belas kasihan-Mu yang telah Kau berikan membawa kami untuk sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Bapa, apa yang akan kami bersama-sama pelajari hari ini, Tuhan tolonglah kami, supaya kami bukan saja mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Yakub sudah meninggalkan Haran dan akan menuju ke Kanaan, Yakub ternyata sementara waktu tinggal di Sikem. Yakub sangat menikmati tinggal di Sikem sehingga dia lupa untuk pergi ke Kanaan. Cukup lama Yakub tinggal di daerah Sikem. Oh iya, sebenarnya saya ingin memberitahukan pada kalian, Sikem ini juga nama seorang pemuda, tapi Sikem ini juga nama satu tempat. Ya, jadi saya teruskan sekarang. Karena Yakub tinggal terlalu lama, harus ada hal yang ditanggungnya sebagai seorang yang melupakan perintah daripada Tuhan. Hal yang pertama menimpa daripada Yakub, yaitu Dina ketika berjalan-jalan berkeliling berkunjung ke wanita-wanita Sikem. Dina dilarikan oleh seorang pemuda Sikem, yaitu keturunan raja atau anak raja Hemor. Ya. Setelah dibawa lari, Dina dinodai oleh Sikem. Hal ini tentunya Tuhan tidak suka karena cara ini adalah cara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi Sikem juga mencintai Dina, maka Sikem mengajak pulang Dina, bertemu dengan ayahnya yang bernama Hemor dan mengatakan, "Ayah, saya mencintai Dina, tolong menghadap keluarga Dina," yaitu keluarganya Yakub, ya, Bapak Yakub, untuk mengatakan, "Dina, aku akan jadikan istrinya karena aku menyintainya." Dan Hemor sebagai seorang ayah, Hemor menuruti apa yang diminta Sikem. Tetapi sebelum Sikem dan ayahnya menuju ke rumah Yakub, Yakub sudah mendengar peristiwa ini dan tentunya Yakub malu. Tetapi Yakub tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Yakub tidak berani bertindak apa-apa, menunggu anak-anaknya pulang dari padang yang sedang menjaga ternaknya. Dan sekarang Hemor sebagai seorang raja dan Sikem sebagai anaknya segera menuju ke rumah Yakub. Pas hari itu bertemu dengan seluruh anak-anaknya yang sudah pulang dari padang, maka Hemor sebagai seorang raja menyampaikan apa yang menjadi keinginan anaknya, yaitu Sikem mengatakan, "Berikanlah Dina sebagai istri daripada anakku," karena Sikem mencintai Dina. Kalau Dina diberikan sebagai istri, maka kamu semua ini boleh mengambil perempuan-perempuan Sikem untuk menjadi istri-istrimu. Dan kalau ada wanita-wanita juga yang datang kau bawa, juga boleh menikah dengan laki-laki orang-orang Sikem. Bahkan Raja Hemor mengatakan, "Kau boleh juga tinggal di negeri ini. Negeri ini terbuka luas untukmu, untuk kalian semua keluarga Yakub, dan boleh beranak cucu di tempat ini." Nah, waktu mendengar itu, Simeon dan Lewi mengatakan,
Oh, keluarga kami tidak bisa menerima orang-orang yang tidak bersunat. Nah, waktu itu Hemor dan Sikem mendengar perkataan daripada Simeon dan Lewi. Keduanya tidak keberatan karena Sikem sungguh-sungguh mencintai Dina. Dan setelah semua pembicaraan selesai, segera Raja Hemor dan Sikem tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menuju ke gerbang kota dan memberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh orang laki-laki. Mengatakan semua orang laki-laki di Sikem harus disunat, karena ini menjadi satu hal yang diminta oleh keluarga Yakub, supaya anakku Sikem boleh menikahi Dina. Dan ada kalimat yang berikutnya dikeluarkan, ada lagi hal yang nanti akan kita dapatkan keuntungan jikalau kita mendapatkan Dina, yaitu bahwa kekayaan Yakub akan menjadi kekayaan kita semua orang-orang Sikem. Wah, tentunya orang-orang Sikem senang sekali dan mereka semua menurut. Pada hari itu semua orang laki-laki dari yang tua sampai yang kecil disunat. Dan pada hari yang ketiga itu sangat sakit-sakitnya orang yang sedang sunat. Ada satu perbuatan keji atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi segera mengambil pedangnya dan mendatangi setiap orang laki-laki Sikem. Dan dibunuh satu-satu, tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Termasuk Raja Hemor, termasuk Sikem, dan seluruh warga yang laki-laki saja. Dan disusul oleh seluruh anak laki-laki Yakub. Mereka merampasi semua barang-barang harta milik orang-orang Sikem. Hal itu sangat memalukan buat Yakub. Yakub dipermalukan dengan dua hal. Dina dinodai oleh Sikem. Hal yang kedua, Simeon dan Lewi membunuh seluruh orang laki-laki Sikem. Dan seluruh anak laki-laki daripada Yakub merampasi harta benda orang-orang Sikem. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa ketika Yakub tidak bisa mentaati perintah Tuhan untuk pergi pulang ke Kanaan, maka hal yang memalukan itu menimpa keluarga Yakub. Tetapi kita melihat bahwa melalui peristiwa ini Yakub menjadi ketakutan, karena Yakub merasa orang Sikem terlalu banyak dan jangan-jangan Yakub tidak berhasil pulang ke Kanaan. Namun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub dipakai oleh Tuhan untuk segera Yakub dan keluarganya pergi meninggalkan Sikem dan pulang ke Kanaan. Cara jahat, cara kotor daripada anak-anak Yakub dipakai oleh Tuhan untuk keluarga Yakub dipisahkan daripada orang-orang Sikem sehingga tidak jadi kawin campur. Itu sebabnya kita melihat bahwa ketika orang-orang melawan atau tidak mentaati perintah Tuhan, harus ada hal yang tidak nyaman atau hukuman yang harus diterima. Tapi hukuman itu juga untuk supaya orang kembali kepada Tuhan. Hukuman itu harus diterima untuk supaya orang mau belajar kembali taat kepada pimpinan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jikalau kita anak-anak Tuhan melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa, maka Tuhan akan menghukum kita untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Tuhan akan menghukum kita untuk kita kembali belajar taat kepada Tuhan, supaya kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa tidak melakukan kejahatan kepada Tuhan, untuk kami tidak melakukan perbuatan dosa kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun kami telah melakukan kejahatan, melakukan dosa, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami pun ketika menerima hukuman daripada Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena hukuman Tuhan membawa kami untuk belajar kembali taat dan menurut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat BDKA, kita harus belajar dari peristiwa yang dialami keluarga Yakub di Sikem, di mana kehidupan anak-anak Yakub yang tidak berpendangan dengan persekutuan perjanjian Tuhan merupakan aib bagi keluarga. Hal ini terjadi akibat kegagalan Yakub memenuhi sumpahnya. Wow, bagaimana kelanjutannya? Tertulis dalam Kejadian 34 ayat 30 sampai 35 ayat 15. Silakan dibaca untuk besok. Dah.